Kita lanjutkan dengan penanganan demam berdarah denggi dalam kondisi klinis yang paling berat ya. Dimasukkan dia sebagai grup C, yaitu manajemen pasien rawat inap pada pasien-pasien dengan shock yang masih bisa terkompensasi ataupun pada yang sudah mengalami hipotensif. Ini grup C, grup paling berat ya. Yang pertama tentunya kita harus memasang infusnya, periksa darahnya, kemudian lakukan screening apa namanya itu, blood type apa, eh jadi lupa aku. Eh, Periksa golongan darah karena nih pasiennya siap-siap udah harus kita transfusi ya. Strictly monitor intake dan output. Jadi harus secara ketat kita monitor bukan hanya intake cairan tapi kita monitor juga outputnya ya. Lalu lakukan monitor vital sign-nya setiap 5 sampai 30 menit. Nggak tidur ya. 5 sampai 30 menit kita harus lapor vital sign. Berikan dosis pertama kristaloid yaitu dengan dosis 20 cc per kilogram berat badan, diberikan dalam 15 sampai 30 menit, lalu lakukan evaluasi kembali. Wow, ini dosis cairannya dahsyat ini ya. Kemudian kita akan melihat apakah terdapat perbaikan dalam status klinisnya dan juga apakah tercapai jumlah urinnya 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi urin urin kita itu, buang air kecil kita itu normalnya adalah sebanyak 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan dalam 1 jam ya. Dan kita perhatikan apakah sudah terjadi perbaikan hematokritnya, apakah tidak terjadi lagi apa namanya itu perubahan yang perubahan pada hematokritnya ya, pengentalan darahnya. Kemudian bila dijumpai perbaikan klinis, maka kita mengurangi dosis infusnya menjadi 10 cc per kilogram berat badan yang diberikan selama 1 sampai 2 jam. 10 cc per kilogram berat badan selama 1 sampai 2 jam. Kalau keadaan tambah baik lagi, yaitu dibuktikan dengan kondisi klinisnya tambah baik dan juga produksi urinnya lebih dari 1 cc per kilogram berat badan, kemudian juga diukur hematokritnya membaik, maka kita kurangi dosis cairannya menjadi 5 sampai 7 cc per kilogram berat badan selama 2 sampai 4 jam. Kemudian bila tambah baik lagi, kurangi lagi jadi 3 sampai 5 cc per kilogram berat badan selama 2 sampai 4 jam. Sampai kalau membaik lagi dia, kurangi lagi sampai menjadi 2 sampai 4 cc per kilogram berat badan selama 24 sampai 48 jam ya. Kalau tidak terjadi perbaikan, maka lanjutkan pemberian infus kristaloidnya pada kecepatan terakhir dan pertimbangkan apakah perlu kita memberikan bolus 20 cc per kilogram berat badan. Vertigo maksudnya apa itu? Perbaikan status klinis dan kemudian kalau pasiennya sudah bisa mentoleransi mengkonsumsi air dari mulut, maka kita bisa ubah status pasiennya menjadi B1 ya. Transition to B1. Kita besarkan dulu tulisan ini kayak nggak nampak ya. Set. Na na na. Na na na. Na 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 na. Less volume apa ini? Less volume IV crystalloid may be required for patient lebih 65. Jadi perhatikan kalau pasien-pasien yang usianya di atas 65 tahun, kita tidak boleh juga terlalu agresif pemberian cairan infus ini karena mereka lebih sensitif terhadap jumlah cairan yang diberikan. Obat vertigo, kalau obat vertigo beta histin 24 mg 1 kali sehari ya. Periksa hematokrit sebelum dan setelah pemberian infus dan juga setiap 12 sampai 14 jam. Ya. If unavailable, base next steps on the patient's clinical status. Tapi kalau pun tidak bisa kita lakukan, maka
kita harus memantau berdasarkan status klinis daripada pasiennya. Demikian ya. Kita lihat lagi ya. Nah, kalau pasiennya itu kemudian tidak mengalami perburukan ya, maka kita harus memberikan 2 kali dosis kristaloidnya dengan kecepatan 20 cc per kilogram berat badan, habis dalam 15 sampai 30 menit ya. Nah, kalau dia sudah ada improvement, balik ke tabel yang sebelah kirinya. Tapi kalau ternyata memburuk lagi kondisinya, jika hematokritnya meningkat dibandingkan dengan baseline, maka berikan 2 kali dosis koloid. Maksimal 2 dosis koloid. Koloid itu berarti kita berikan protein. Kita masukkan cairan yang mengandung protein ya. Consider hemorrhage if there is a rapid decrease in hematocrit and persistent shock ya. Ingat, kemungkinan terjadi perdarahan bila kita jumpai penurunan yang cepat pada hematokrit dan juga bila pasiennya mengalami shock yang persisten ya. Mungkin saja sudah terjadi perdarahan ya. Kalau terjadi perbaikan, maka kita turunkan dosisnya ya. Kita treat dia menjadi persistent. Tapi kalau dia tidak ada perubahan, menjadi persistent shock ya. Kalau tadi ada perubahan, kita masuk ke tabel yang sebelah kiri. Ikuti tanda panahnya. Set, set, yes. Tapi kalau tak ada perubahan juga, maka kita harus masukkan pasien yang ke ICU. Kemudian kita pertimbangkan memakai vasopresor untuk mempertahankan mean arterial pressure-nya lebih dari 60 sampai 70 mm air raksa, dan juga kita harus melakukan assessment terhadap fungsi jantungnya ya. Kemudian kita harus mengevaluasi penyebab-penyebab lain dari shock, termasuk apakah ada kondisi-kondisi lainnya, apakah ada infeksi-infeksi penyerta. Kemudian periksa kemungkinan terjadi asidosis ataupun perdarahan yang tidak terlihat. Kemudian jika pemberian bolus cairan intravenanya itu diperlukan dalam 24 jam, maka dosisnya itu bergantung berdasarkan respon klinis. Kalau tak ada lagi responnya, maka sebaiknya jangan ditambahkan bolus cairannya. Pemberian dengan pengobatan dengan steroid atau imunoglobulin itu belum secara rutin direkomendasikan pada pasien ya. Oke. Kita lihat kriteria untuk kapan kita melakukan opname dan kapan kita bisa memberikan pasiennya izin untuk pulang. Lama kali sampai 40 hari. Apanya 40 hari itu Kak Nur? Tahun 2006 DBD masuk rumah sakit 40 hari, bukan 40 hari kurasa, 4 hari. 40 hari udah tumpur lah rumah sakitnya ya. Kalau sempat pakai BPS, tumpur rumah sakitnya ya. BPSJ. Oke. Kita lihat beberapa kriteria-kriteria supaya kita bisa paham ya. Yang pertama, kriteria kapan kita melakukan opname ya. Jika ada warning sign, kemudian jika ada sesak napas, jika pasiennya hamil, jika pasiennya dengan gagal ginjal akut atau koagulopati, jika pasiennya mengalami shock yang terkompensasi ataupun hipotensif, jika ada tanda-tanda kebocoran plasma, misalnya efusi pleura atau efusi perikardium, jika ada asites ataupun edema pada dinding gallbladder atau kantong empedu, kemudian dijumpai perdarahan yang berat ataupun perdarahan spontan, dijumpai disfungsi organ, misalnya kalau dia terjadi hepatitis, maka SGOT-SGPT lebih sama dengan 1000, ataupun dijumpai hepatomegali disertai dengan rasa nyeri, kemudian dijumpai penurunan kesadaran, dijumpai tanda-tanda miokarditis ya. Kemudian bila dijumpai adanya koinfeksi yang memerlukan manajemen pasien secara rawat inap ya. Dok, nggak bisa kau ingat tadi buat vertigonya Amang. Itu loh tadi beta histin. Ya. Aku curiga kenapa nggak ada dokter di daerah kita. Apa nggak ada dokter di daerah kita? Sampai nggak tahu apa obat oyong, ya kan? Co-infection require infection management. Coexisting condition atau social risk on a case by case basis ya. Misalnya pasiennya ada hipertensi, ada sakit gula, ada asmanya, ada chronic kidney disease, ada chronic liver disease, ada peptic ulcer disease, ada other gastritis,
Kemudian pasien-pasien yang gemuk, ini ya, ingat ya, pasien-pasien yang gemuk dengan demam berdarah itu harus kita asumsikan dia perlu apa namanya itu, rawat inap. Itu loh betaistin ini, betaistin ya. Receiving atau pasien-pasien yang mengkonsumsi antikoagulan atau pengencer darah, kemudian apabila usianya kurang dari 1 tahun atau lebih dari 65 tahun, itu diindikasikan opname kalau dia pasien dengan demam berdarah. Pasien yang tinggal sendiri, yang miskin, ya ini berlaku di luar negeri lah, ini bukan di Indonesia ini ya. Kalau ini adalah kriteria terjadinya perbaikan klinis kalau warning sign-nya itu mulai menurun, berkurang ya. Kemudian vital sign-nya stabil, kemudian urin output-nya normal 0,5 sampai 1,5 ml per kilogram berat badan per jam ya. Itu artinya sudah tercapai target urinnya. Kemudian kalau dia udah bisa minum secara cukup, kemudian sudah mulai ada selera makan, increase in appetite ya. Aku gemuk dong, hahaha, berarti kalau demam berdarah kakak harus opname. Karena apa? Risikonya berat ya. Orang yang gemuk itu risiko ketika dia demam berdarah itu jantungnya lebih berat ya. Oke, kriteria untuk bisa pulang. Grup B1, B2 dan C, all clinical and laboratory criteria must be met. Nah, ini clinical kriterianya. Kalau sudah tidak ada lagi demam dalam 48 jam tanpa obat penurun demam ya. Kemudian sudah selera makan, kemudian vital sign-nya normal, urin output-nya normal, kemudian nggak sesak napas, kemudian nggak ada perdarahan ya. Secara kriteria laboratorium, kalau trombositnya sudah mulai naik ya, bukan mencapai normal tapi mulai naik saja udah boleh pulang. Kemudian hematokritnya stabil tanpa pemberian cairan apa namanya itu, infus. Yes. Nah, untuk yang manajemen pemberian cairan dari oral, kalau untuk orang dewasa ini ya yang diminum ya 18 sampai 65 tahun, yang kita minum 30 sampai 35 cc per kilogram berat badan kebutuhannya ya. Kebutuhan basal berarti dalam sehari ya. Kalau dia lebih dari 65 tahun, ini kebutuhannya 25 cc per kilogram berat badan minum ya. Untuk anak-anak 1 sampai 10 tahun 100 sampai 150 cc per kilogram berat badan ya. Untuk orang 11 sampai 18 tahun 1000 cc tambah 50 cc per kilogram berat badan kalau dia lebih dari 10 kilo ya. Account for increases in oral fluid requirements, biasanya kita juga akan boleh tambahkan kebutuhan cairan dari yang diminum kalau pasiennya mengalami diare, muntah, banyak berkeringat, ada demam ya. Biasanya kita perlu menambahkan jumlah air 13% setiap peningkatan suhu di atas 38 derajat Celcius, dan juga kalau pasien mengalami dehidrasi ya. Pemilihan cairan intravena yaitu yang pertama tentunya kristaloid ya. RL, lactated ringers, ini berisi 131 mmol per liter sodium dan 115 mmol per liter chlorine, dan harus kita hindari pemberiannya pada pasien dengan hiponatremi yang berat. 0,9% kita berikan, boleh diberikan dalam volume besar tapi bisa menyebabkan memperparah asidosis ya. Berisi sodium dan klorin, hindari bila konsentrasi klorin darahnya lebih dari 105 ya. Koloid digunakan kalau sampai maksimal 2 dosis koloid, hanya diberikan pada pasien dengan shock yang refrakter bila cairan kristaloidnya sudah diberikan dan tidak ada respon ya. Pemberian koloid ini bergantung pada ketersediaannya, dan pemberian dextran dapat memperparah perdarahan ya. Salam dokter, kenapa bisa terasa sakit dada ini ya dokter? Udah pernah EKG belum ya? Kalau kita belum pernah EKG yang sakit dada, silakan EKG dulu ya, biar memastikan jantungnya baik-baik saja. Maintenance fluid rates dengan holiday dan segar formula, use ideal body weight ya, gunakan berat badan idealnya pada pasien-pasien yang overweight. Ini dia 4 cc per kilogram berat badan untuk 10 kg pertama ideal body weight, 2 cc per kilogram berat badan for the next 10 kg, 1 cc per kilogram berat badan untuk setiap tambahan dari berat badannya. Kurangi pemberian cairan intravena
pada pasien-pasien yang berusia lebih dari 65 tahun, pada pasien-pasien yang hamil harus kita kurangi cairannya, dan juga pada pasien yang sensitif terhadap volume cairan seperti gagal ginjal, gangguan hati kronik, penyakit hati kronik, dan juga pada gangguan ginjal tahap akhir ya. Bagaimana kita men-treat kalau terjadi shock hemoragik? Kita berikan 5 sampai 10 cc per kilogram berat badan packed red blood cell. Atau bisa kita berikan 10 sampai 20 cc per kilogram berat badan whole blood, atau kita bisa transfusi dengan trombosit ataupun fresh frozen plasma. Tidak direkomendasikan untuk penanganan hemorrhagic shock ya. Jadi untuk shock hemorrhagic yang kita berikan itu adalah PRB atau whole blood ya. Oke, ini adalah vital sign, tabel vital sign ya berdasarkan umum, dan ini untuk melakukan assessment terhadap kondisi hemodinamik pasien ya. Kalau dia stabil, kemudian pada saat shock yang terkompensasi, dan juga pada pasien-pasien dengan hipotensif shock ya. Dok, tips untuk orang tua yang nggak mau minum obat. Tips untuk orang tua yang nggak mau minum obat. Bawalah orang tuanya ke dokter yang keren dan ganteng kayak Dokter Joseph biar mau minum obat ya. Sepertinya aku pernah berobat ke tempat dokter. Puji Tuhan, semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, kita lihatlah bagaimana kita menilai kondisi hemodinamik pasien ya. Hemodynamic assessment. Yang dinilai itu adalah tingkat kesadarannya, kemudian capillary refill, kemudian kita nilai pada bagian kakinya, kemudian kita nilai volume pulsasi pada perifer, kemudian kita nilai denyut jantungnya, kemudian kita nilai tekanan darahnya, kemudian kita nilai kecepatan pernapasan, dan kita nilai juga urin outputnya. Jadi dalam keadaan yang stabil sirkulasinya, kita perhatikan pasiennya pasti akan sadar. Kemudian waktu pengisian kapilernya itu cepat ya, kurang atau sama dengan 2 detik ya. Kemudian ekstremitasnya berwarna terasa hangat dan warnanya merah jambu, pink. Kemudian peripheral pulse volumenya itu volumenya baik ya, good volume. Untuk heart rate-nya normal berdasarkan usia. Untuk tekanan darah normal berdasarkan usia, pulsasinya juga normal berdasarkan usia, untuk kecepatan respirasinya juga normal berdasarkan usia, dan urin outputnya juga normal ya. Sedangkan pada pasien yang mengalami compensated shock ya, maka kesadarannya bisa saja masih jelas tapi sudah mulai ngantuk ya. Capillary refill-nya lebih dari 2 detik, ekstremitas atau tangan kakinya mulai terasa dingin. Kemudian peripheral pulse volumenya mulai terasa lemah dan agak kuat ya. Lemah dan tidak teratur, tredy. Ntar aku tengok dulu tredy ini apa artinya. Tredy. Translate. Tredy. Shalom Bu Eskar ya. Dok, saya udah konsul insom ke dokter. Dan apa itu? Yang udah konsul insom ke aku, ke dokter tapi belum sembuh, boleh konsul ke aku kalau mau ya. Ini daftar di sini nomornya ya. Kenapa internetku nggak jalan ya? Konsul insom ke dokter dan dikasih resep Visan B 2 mg, tapi kenapa kayak apa ini? Karena kayak gak ada efeknya. Kalau Visan B memang efek bisa tidurnya tidak sekuat dengan obat tidur lainnya ya. Coba minta aja ganti obatnya, bilang ya. Tapi kalau mau sama aku tanpa obat tidur bisa tidur. Aku percaya tredy Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku, aku percaya. Iya ngelek ya, sorry ya. Tredy English
Indonesian lah. Steady itu artinya sangat halus ya. Pulsasinya sangat halus. Steady. Biar ingat kita belajar bahasa Inggris. Oke, terus heart rate-nya mulai cepat ya. Takikardi, kemudian tekanan darahnya bisa sistoliknya biasanya masih normal, tapi diastoliknya mulai naik. Jadi sistolik normal tapi diastoliknya naik ya. Makasih Bu Eskar. Kemudian narrowing pulse pressure, jadi tekanan pulsasinya itu mulai berkurang, dan juga dijumpai tanda-tanda postural hypotension. Tensinya berkurang ketika dia berubah posisi jadi tegak. Kemudian pernapasannya takipnu, napasnya cepat. Kemudian urin outputnya cenderung sudah mulai berkurang. Sementara kalau dia sudah terjadi shock hipotensif, biasanya pasiennya sudah mulai gelisah dan juga melawan ya, kombatif. Pasiennya melawan. Kemudian pengisian kapilernya mulai sangat panjang, dan biasanya kulitnya mulai apa namanya itu, mottled skin. Mottled skin. Mottled. Iya, nggak ada koneksi internet. No connection. Kejam banget. La la la. La 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 la. Na na na. Na na na. Dotted, streaky, mottled. Ya, berbintik-bintik ya. Ya, berbintik-bintik ya. Kemudian ekstremitasnya juga teraba dingin dan basah. Kemudian pulsasinya juga mulai tidak teraba. Kemudian denyut jantungnya sangat takikardia atau sudah mulai bradikardia kalau shocknya sudah lama ya, sudah mulai shock yang lama. Tekanan darahnya narrow, pulse pressure kurang sama dengan 20, dijumpai hipotensi, dan juga tidak bisa terukur dengan alat pengukur tensi. Pasien biasanya bisa mengalami hiperpnea ya, napasnya cepat, ataupun pernapasan kusmaul bila sudah terjadi metabolic acidosis, dan juga produksi urinnya bisa oliguria atau anuria. Wifi tanggal tua, padahal udah kebayar loh, iya kan? Oke, ini adalah tanda-tanda klinis dan laboratoris yang bisa kita diferensiasi dengue, Zika, dan cikungunya ya. Iya. Ya. Oke, demam dengue, cikungunya, dan Zika ya. Ini khasnya dengue. Untuk yang dengue dia trombositopeni, progressive increase in hematokrit, leukopenia. Untuk cikungunya dia artralgia atau nyeri pada sendi, sedangkan untuk Zika dia gatal ya. Kemudian kalau yang moderate, bagaimana kita bisa membedakannya? Pada dengue dijumpai anoreksi, hiporeksi, muntah, nyeri abdomen, menggigil, perdarahan termasuk di kulit ataupun membran mukosa. Sedangkan pada cikungunya biasanya dia ruam pada kulit, konjungtivitis, nyeri pada sendi, nyeri di otot ataupun nyeri pada tulang. Sedangkan pada Zika dia ada ruam di kulit disertai dengan konjungtivitis ya. Oke. Kemudian untuk yang low-nya, yang membedakan dengue, cikungunya, Zika, dengue bisa dengan nyeri pada belakang mata, hepatomegali, sakit kepala, diare, disgeusia, batuk, kemudian peningkatan transaminase lever, dan juga positif tourniquet test. Pada cikungunya juga bisa perdarahan di kulit maupun di membran mukosa. Pada Zika dia dijumpai adenopati, faringitis, ataupun odinopagia. Oke, demikian teman-teman untuk penjelasan dengue, demam berdarah. Semoga berkenan dan rajin belajar, didengarkan semua rekamannya ini ya. Silakan nanti akan saya kirimkan juga untuk PDF-nya ini biar kita bisa membacanya sendiri masing-masing. Tapi sebelumnya pastikan dulu bahwa kita melihat, mendengarkan rekaman video ini. Buat yang mau berobat silakan daftar di nomor yang sudah saya sertakan, ini nomor pribadi saya ya. Silakan. Oke, selamat malam, tetap semangat, Tuhan memberkati. Hati yang gembira adalah obat yang manjur.